Kita sangat bersyukur dan juga berterima kasih mengenang kembali. Mungkin jarang hal seperti ini, tradisi yang Yesus juga sendiri sudah melakukannya dalam pelayanannya, yaitu Paskah Seder, gitu ya, atau yang diawali dengan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir selama kurang lebih 400 tahun mereka dijajah. Jadi kita akan mengawali prosesi kita pada saat ini untuk bersama-sama merayakan Paskah Seder pada saat ini sebagai teriakan sukacita yang akan dikumandangkan Musa sebagai sukacita luar biasa bagaimana Allah sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke suatu pembebasan. Kita lihat Musa akan memasuki ruangan dan mengasih aba-aba kepada seluruh umat bangsa Israel. Mari bersama-sama kita bersukacita karena telah bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Ini hari yang penuh dengan sukacita bagaimana bangsa Israel dituntun Allah keluar dari Mesir melewati Laut Teberau, dan kita melihat pertolongan Allah juga yang luar biasa. Ini semua dilakukan umat Israel saat tulah yang ke-10 diberikan oleh Allah, yaitu tentang kematian anak-anak sulung, di mana setiap pintu yang dipoles dengan darah anak domba, maka Allah akan melewati dan tidak ada satupun ada kematian. Tapi bagi bangsa Mesir yang tidak mengadakan kurban domba Allah, maka setiap pagi ada setiap tangisan anak sulung. Inilah peristiwa yang kita peringati sebagai Pesak, di mana Allah melewati, Allah melawat bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tidak mengalami kedukaan. Tidak ada satupun anak sulung bangsa Israel yang meninggal. Tapi bangsa Mesir, ribuan anak sulung bangsa Mesir mengalami satu kematian. Dan hari itu suatu tragedi besar terjadi di Mesir, di mana mereka hampir kehilangan keturunannya. Inilah yang kita peringati pada saat ini. Setiap umat boleh mengoleskan simbol darah domba kepada pintunya, di mana Allah telah membebaskan kita semua atau bangsa Mesir dari perbudakan tanah Mesir. Dan mereka akan dituntun Allah menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana Allah yang luar biasa itu juga terus menuntun bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Kita langsung baris di belakangnya dan jadi nanti yang duduk di bawah bisa berhadapan-hadapan. Langsung baris aja, langsung baris biar cepat. Jangan tanda tangan semuanya. Ayo antri. Langsung nyambung. Nih, kelap. Cici 3 kuat. Harus dikit. Udah saja.
berhadapan-hadapan. Iya, berhadapan-hadapan. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita sesuai dengan liturgi yang mari kita nanti akan awali dengan pujian Via Dolorosa. Secara bersama-sama kita dapat mengikuti lagu yang di YouTube yang akan kita nyanyikan. Lalu nanti akan penyalaan lilin dan juga ada berkat dari pemimpin. Belanja di Blibli setiap hari pasti ada Begitu. Di situ nanti ada makanan nanti Pak Pendeta sebelum kita melakukan di bagian yang pertama yang Pak bilang Pendeta akan menjelaskan Bapak Ibu. Jadi nanti agar kita paham pembasuhan tangan itu apa, terus mencelupkan daun itu apa maknanya. Jadi nanti dijelaskan satu demi satu. Jadi makanan yang ada di depan itu nanti kita nikmati bersama-sama. Nanti akan dituangkan anggur. Bagian yang tengah nanti menuangkan gitu aja Pak Pendeta ya. Dan nanti kami dari depan. Jadi nanti Cipina dan Ko Anes nanti setelah di situ penuh, anggurnya dioper ke lainnya. Nanti akan dipandu oleh Pak Pendeta. Kami sembah Kau Bapak Ibu, lagunya Elohim cara kita dengar, Abraham sampai kita Yakob ikuti ya Bapak Ibu ya. Yeshua Mesih. Ditinggikan Engkau Tuhan. Koneksinya bagus, kita bisa. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Elohim Abraham, sampai Yakob bersih Yeshua Mesih. Kita persiapkan Tinggikan hati kita. Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Tiada nama lain. Hanya Engkau Adonai yang kami tinggikan. Terima kasih buat hari ini.
Raya Pesak ini Tuhan. Bagi kami Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kiranya kau pimpin ibadah pada malam hari ini. Hari Raya Pesak dari awal sampai pada akhirnya. Dan kau melawat umatmu Tuhan. Kau bekerja pada malam hari ini ya Bapa. Yang lemah itu, yang mengalami kesedihan, kau berikan penghiburan, yang mengalami sakit bahkan disembuhkan. Sinyalnya kayak gini. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara, sambil nanti kita mengikuti lagu ini sinyalnya kurang bagus ini. Jadi ini satu peristiwa yang saya pikir sungguh luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu kita dapati jarang kita alami atau juga jarang kita lakukan. Memang tradisi kita dan mereka berbeda, gitu ya. Ada istilah-istilah yang mau kita lihat nanti yang jarang kita jumpai. Nanti kita akan melihat Bapak Ibu dan Saudara, memang harusnya ada 15 peristiwa elemen dalam Paskah Seder. Sampai nanti di cawan penebusan itu adalah domba yang dimakan, ya, anak domba yang dipersembahkan. Tapi mungkin kita awal nggak sampai semuanya, kita hanya sampai 2 atau 1 cawan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kalau nanti di situ ada kades atau pidus, yaitu cawan penyucian, itu nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan meminum cawan yang ada di depan kita. Nanti kita akan dipandu dari sini. Makanya setiap meja dipastikan sudah ada anggurnya dan setiap kelompok harus ada 1 orang ketuanya. Itulah yang akan ngisi cawannya sebelum nanti diminum bersama-sama. Jadi 1 orang yang melayani dalam 1 komunitas yang ada di kelompok masing-masing, ya. Ini itu aja sambil nanti dilakukan kita jalan. Bisa digedein nggak bedanya kita koneksinya? Kalimatnya yang sama gimana kita ikut sama-sama? Lagunya bisa tertunda nanti. Jadi orbit nggak bagus di sini ya. Baik. Ada yang bisa lagu ini? Yuk, oke Bu ini pakai mic-nya Bu. Dosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari, dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh Via Dolorosa, jalan penderitaan,
menanggungnya. Dia lakukan karena kasihnya pada kita. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Baruk ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidanu bimitso, yubidam Yehosua Hamasya, Adonenu tu sifanu lehadik nersel yom tov. Dengan dinyatakannya terang hari raya penebusan oleh seorang perempuan, kita diingatkan bahwa penebus kita, terang dunia, telah datang ke dalam dunia sebagai benih perempuan yang dijanjikan itu. Kejadian 3 ayat 15. Mari kita angkat pujian Kados, Kados, Kados.
Kades atau kidus adalah cawan penyucian. Ada 4 cawan anggur yang melambangkan cawan penyucian, cawan pembebasan, cawan penebusan, dan juga cawan pujian. Itu semua melambangkan 4 tindakan Tuhan terhadap Israel. Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 5 ayat 6 ayat 5 sampai 7. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa yang orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan akan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhanmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah yang telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Iskak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keempat cawan ini ditetapkan sesuai dengan 4 langkah penebusan yang dinyatakan Tuhan dengan ucapan aku akan, seperti yang kita baca di dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Setiap kali kita meminum cawannya, mari kita ingat persekutuan kita dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kelompok, mari kita tuangkan cawan ya ke anggur ke cawan yang ada di situ. Saya di sini akan menuangkan jadi semua yang ketuanya dipegang ininya, semua sudah. Ya, satu aja yang ngisi langsung nanti dikasihkan. Jadi ada ketuanya ya, ketuanya. Oh, di sini nggak ada ininya, nggak ada cawannya. Oke, semua ya. Nanti posisinya jangan diminum dulu ya, kita hanya tuang dulu. Ini nggak langsung diminum habis. Jadi pastikan semuanya kita sudah menuang. Jadi semua meja dipastikan masing-masing sudah ada cawannya ya, Bapak Ibu ya. Semuanya sudah punya cawannya, dipegang masing-masing. Ya. Gak apa-apa, agak ini ya. Jadi pastikan semuanya sudah dipenuhi.
Sudah semuanya? Baik, sudah semuanya? Belum? Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Baik, kalau semua sudah dituangkan dan semua dipastikan anggota sudah memiliki anggur cawan masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan minta berkat Tuhan. Ya, kita baca di sini secara bersama-sama, ya, bahasa Ibrani-nya dan juga bahasa Indonesianya. Sudah semuanya? Kita lihat di liturginya, dua-duanya, karena di sini dua-duanya ya. Mari kita mulai 2, 2, 3. Baru atah Adonai, elevenu, melek haolam, bore, veri, haopen. Diberkatilah Tuhan kami, Raja alam semesta, pencipta alam. Ketika Yesua Hamasya mengikuti jamuan Seder Pesak terakhir, ia berbagi cawan anggur dengan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai kerajaan Tuhan telah datang. Mari kita minum bersama-sama. Nggak dihabisin nggak apa-apa, setelah itu nanti kita ucapkan sucikan kami. Kita pastikan semuanya kita minum. Iya. Ini udah ada banyak. Udah disiapin. Udah ada. Dua gua nanti. Mari kita ikuti kata-kata yang di sini. Sucikan kami, bebaskan kami, agar kami terus memuji. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, ulhat, yaitu pembasuhan tangan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini juga tradisi bagi orang Yahudi, di mana mereka betul-betul menjaga kebersihan sekali. Nah Bapak Ibu di samping Bapak Ibu semua itu ada baskom dan juga ada air ya. Jadi nanti pembasuhannya Bapak Ibu kita di situ akan saling melayani. Misalnya dari sebelah kanan dulu ke kiri. Ya. Contohnya Bapak Ibu ya, karena belum pernah. Nanti ada botol aqua. Misalnya ini. Lalu di bawahnya ada air bisa dipegang. Jadi yang mau kita layani misalnya Bu Eni. Nah, ini tangannya gini. Jadi kita melayani Bapak Ibu ya. Cuci tangan baru dilap. Nanti gantian. Ya,
ke sebelah kita ini jadi kita melayani menuangkan. Jadi nanti gantian nah gitu ya. Jadi itulah pembasuhan di dalam pasca seder. Jadi semua harus bersih. Disimbolkan dari saling melayani dalam pembasuhan tangan. Itu nanti ya di terakhir. Jadi inilah artinya di sini jelaskan kurhat, yaitu pembasuhan tangan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipu dan yang tidak bersumpah palsu. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan matamu. Berhentilah berbuat jahat. Yesaya 1 ayat 16. Belum jemaat saling melayani. Semuanya ya sudah pastikan dibuka siapa dulu yang mau dilayani Bapak Ibu. Yaitu ketua kelompok dulu yang melayani ya. Jadi pegang baskomnya, pegang ininya, nah kita tuangkan air secukupnya. Kalau kelompoknya besar secukupnya. Simbol ya. Kalau bisa dari tangan yang sebelah kanan yang dicuci. Tangannya sebelah kanan. Jadi langsung dilap tangannya, itu betul orang Yahudi sangat bersih ya. Ini mereka datang kepada Tuhan harus dengan hati dan tangan yang bersih. Jadi ini simbol saling melayani Bapak Ibu ya. Kalau biasanya kita membasuh kaki, ini mengelap tangan juga melayani ya. Kita mengeluarkan air, mengikuti tindakan pelayanan. Baik, jika sudah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam poin yang kelima, yaitu karpas. Apa itu karpas? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, ini dilakukan sebagai bentuk kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel, baik itu kepahitan yang dia alami. Dan di sini nanti Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mencelupkan sayur pahit ya, itu ke dalam air garam ya. Dan sedangkan air garam itu sendiri Bapak Ibu dan Saudara, itu menyimbolkan atau menyimbolkan air mata bangsa Israel selama mereka ada di satu perbudakan di Mesir. Dan juga sayur pahit melambangkan kepahitan hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah yang dinamakan karpas, dan kita akan ikuti liturginya. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena kesudahan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada
dan yang disebut harpa dalam bahasa Ibrani ini mengucapkan kehidupan yang diciptakan dan dipilihkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kehidupan di Mesir bagi anak-anak Israel adalah kehidupan yang menyakitkan, penuh keringat dan air mata. Ini diungkapkan dengan air garam. Mengambil beberapa dedaunan dan memasukkan dalam air garam. Daun yang sudah direbus dengan garam, serta mengatur jemaat untuk memakan daun yang telah tersedia di meja masing-masing dengan ucapkan berkat. Jadi kita ucapkan berkat bersama-sama, baru kita celupkan sayur pahitnya ke garam, baru kita makan. Baru harta adalah sama-sama jemaat. Baru ata Adonai Elohim melech haolam berleli haolam. Diberkatilah Engkau Tuhan kami Raja alam semesta, pencipta tumbuh-tumbuhan di bumi. Kita makan bersama sayurnya yang sudah kita celupkan dengan air garam. Jangan dikomen, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada 4 pertanyaan, ya. Ini melambangkan 4 anak orang Israel. Anak yang pertama itu mempunyai sikap yang wise, ya, yang sangat bijaksana. Maka sampai anak yang keempat itu anak yang melupakan tradisi orang Israel. Makanya saat mereka melakukan Paskah Seder, anak-anak nggak mengerti kenapa itu harus dilakukan. Sehingga di sini anak-anak bertanya dalam Paskah Seder pada saat ini. Yang sudah dipersiapkan anak-anak 1, 2, 3, dan 4. Malam-malam lainnya kami tidak mencelupkan sayuran kami ke dalam air resin, tetapi pada malam ini kami mencelupkannya 2 kali. Pada malam-malam lainnya kami makan sambil bekerja, tetapi pada malam ini kami makan dengan berbagi. Jawaban atas pertanyaan anak-anak. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Keluaran 12 ayat 14. Adalah kewajiban dan sekaligus kesempatan istimewa untuk menjawab keempat pertanyaan tentang Pesak tersebut, karena hal ini akan kembali memperkatakan pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam matzah. Itu adalah roti yang tidak beragi, roti yang hambar, roti yang tidak ada rasanya. Biasanya Bapak Ibu roti itu ada 3 tempat di satu piring yang besar, ya. Ada roti yang dari kelas yang kecil, tengah, dan menengah. Termasuk nanti roti itu yang akan kita belah, yang satu kita akan bagi-bagi. Makanya bayangan saya rotinya itu harusnya segini aja. Kayak Yesus perjamuan itu, ya. Jadi kita belah 2, yang satu nanti itu akan kita sembunyikan waktu kita makan nanti, yang satu kita akan
bagi-bagi. Tapi nggak apa-apa ya, kita semua ada ini matzah yang tidak beragi. Ya, kita ikuti liturgi. Di malam lainnya, kita makan nasi dan roti yang beragi. Tetapi dalam hari raya Pesak, kita hanya memakan matzah, roti tanpa ragi. Ketika anak-anak Israel meninggalkan Mesir, mereka tidak punya banyak waktu untuk menunggu ragi. Mengembangkan roti mereka, terik matahari gurun pasir membuat roti mereka pipih, tidak mengembang. Tetapi lebih dari itu, kitab suci mengajarkan bahwa ragi melambangkan dosa. Mari kita bersama-sama mengucapkan ayat yang di bawah ini. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Mesias. Mulai hari raya Pesak ini, mari kita meninggalkan kebiasaan yang berdosa dan keakuan serta keangkuhan dan memulai kehidupan yang baru, segar dan kudus. Mari kita bersama-sama mengangkat piring yang berisi matzah kita, lalu kita mengucapkan bersama-sama yang bagian kata-kata Yesaya 53 ayat 5. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Lihat bagaimana matzah itu berbilur, berlubang-lubang, bagaikan ditusuk-tusuk. Mari bersama-sama kita ucapkan kembali. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangis dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Seperti roti penindasan yang dipecahkan di sebelah tengahnya, demikian juga Mesias ditindas dan diremukkan. Matzah yang separuh tersebut, afikomen, artinya padang gurun. Paruhan ini dibungkus dengan kain putih seperti tubuh Mesias yang dibalut dan untuk dikuburkan. Kalau anak-anak mau menutup mata mereka, afikomen akan disembunyikan. Sudah disembunyikan ya, Ciulia? Oke, jadi sudah disembunyikan. Harusnya ya, kalau dulu, jadi ini dibelah dua, yang satu nanti ini akan dimakan, yang ini disembunyiin. Tadi simbolnya sebagai Yesus yang sembunyi di terkubur. Dan nanti di akhir acara ini harus ditemukan sama anak-anak. Itu yang akan menerima roh, karunia roh. Makanya karena kita kecil, nggak apa-apa ya, tahun depan kita buatnya gede. Jadi nanti pendeta belah ini satu dibungkus dengan kain kapan, terus disembunyiin. Anak-anak di sini yang kecil tutup mata semua, disembunyiin. Itu nanti ya. Nah, ini karena belum levelnya kurang ini, nggak apa-apa belajar ya. Jadi sekarang nanti ini disembunyiin, yang ini dibagi sama satu. Mari kita pegang roti tak beragi bersama-sama, lalu mengucapkan berkat bahasa Ibrani terlebih dahulu, baru bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hatmosi lechem min haaretz. Amin. Diberkatilah Engkau, Tuhan kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dan bumi. Amin. Mari kita makan bersama. Yang menggenapi penebusan dari dosa. Kita akan bersama-sama mengikuti lagu. Ya, kita
kita boleh merenungkan kata-kata yang ada di dalamnya. Anak domba Elohim menghapus dosa dunia. Bisa digedein. Oh iya, bluetoothnya kecil habis. Iya. Internetnya jelek. Internetnya jelek. Suruh kirim sini aja, internetnya jelek. Dari tadi Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sampai kepada Maror, ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh kita akan kembali diingatkan pada saat ini Bapak Ibu. Nanti ini ada 3 campuran sekaligus ya. Jadi rotinya tadi jangan dihabisin. Nanti itu digabung dengan sayur sawinya dan dicelup ke madu yang harusnya ada apelnya. Ya. Jadi nanti sama-sama kita ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di malam lainnya kita makan berbagai sayuran. Tapi pada Pesak kita hanya memakan maror, akar pahit. Betapapun manisnya hidup kita sekarang, mari kita tetap mengingat betapa pahitnya kehidupan anak-anak Israel. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Keluaran 1 ayat 12. Saat kita menaruh maror pada matzah, yaitu nanti sawi ditaruh di atas roti tadi ya, matzah tadi ya, biarkan rasa pahit itu mengakibatkan air mata kita keluar sebagai belas kasihan terhadap penindasan leluhur Israel dan anak-anak Tuhan oleh kuasa dunia ini. Jadi kita mengangkat marornya, buahnya ya, ada buah yang gede ini juga boleh. Mari kita sama-sama mengucapkan berkat sambil mengangkat maror kita. Baruch atah Adonai Devaro Bidda Al-Hadirat Maror kami. Bahasa Indonesianya, diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, Raja semesta alam yang telah menguduskan kami oleh firman-Nya. Malam lainnya jangan dimakan dulu. Malam lainnya kita tidak mencelup sayuran kita, barang sekalipun. Tapi malam ini kita akan mencelupkannya 2 kali. Kita sudah mencelupkan kapas ke dalam air garam, mengangkat buah tadi ya, kemudian campuran apel. Jadi semuanya kita campur Bapak Ibu. Ya, jadi ada dagingnya di situ. Ada roti marshatnya tadi, ini kita taruh di atasnya. Jadi rasanya semua, lalu ada dagingnya,
yang madunya itu harusnya ini ada buah-buahan, buah kacang gitu ya di madunya. Jadi semua rasa pahit, manis, asin semua dicampur di bagian ini. Jadi semua yang ada di situ dicampurkan Bapak Ibu ya. Ada madunya, semua. Jangan dimakan dulu. Sayur, daging, buah tadi, ya digabungkan. Ya, kasih madu. Oke, baik semuanya diangkat. Kami mencelupkan rempah pahit ke dalam karoset untuk mengingatkan diri kami bahwa keadaan yang paling pahit sekalipun dapat menjadi manis dalam pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Mari kita semua memakannya. Ya, ya. Sudah, jangan dikritisi, kalau udah selesai taruh. Nah, ini aja ya. Kali makan kalau enggak, sambil makan dulu ya. Cukup bagiannya satu-satu aja. Dirasa enak dagingnya dihabisin pula ya. Nanti habis makan baru. Ini karena masih pertama ya, ke depan kita akan lebih khusus lagi nanti ya. Kita akan belajar tradisi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perjamuan seperti ini juga dilakukan Yesus ya bersama dengan murid-muridnya. Yesus pernah tanya kepada muridnya tanya, "Guru, di mana kita akan buat jamuan terakhir?" Nah, ini dikutip di Markus 14 ya. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Seperti sekarang ini ya, yang menjudulkan sama-sama tadi itu teman itu, itulah Judas ya. Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, iya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku." Nah, ya bayangkan ya, artinya pengkhianat sama-sama menunjukkan tadi ya. Ini yang dialami Yesus pada Paskah Seder pada waktu itu. Dan di sini di halaman yang nomor yang ke-9, yaitu malam ini kita bersandar, itu tentang riwayat sejarah, tentang pertanyaan, semua diceritakan kepada mereka yang mengadakan Paskah Seder. Di malam lainnya kita makan dengan sikap khusyuk atau bersandar. Tetapi malam ini kita makan dengan bersandar. Besok yang pertama dirayakan oleh umat yang dikasihi. Dulu kami budak, ini kami orang kaya. Anak-anak Israel diperintahkan memakan Pesak secara terbesar-besar. Berikat pinggang dengan tongkat di tangan, dengan kaki berkasut, menunggu pembebasan dari perbudakan Mesir. Kini kita bersandar dengan bebas, menyantap jamuan seder Pesak. Bersama Mesias berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih dan yang beban, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Memuji Tuhan, saya dihina. Bisa hidup sendiri. Dia berhidup. Dia berhidup. Dia
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berkaitan sama dengan kita. Pengorbanan artinya seperti inilah yang mereka lakukan. Agak ribet ya, tapi ini mempunyai makna yang begitu luar biasa. Jadi peristiwa ini Bapak Ibu, saat mereka dulu dipimpin Allah keluar dari bangsa Mesir, itu sempat berhenti. Nah ini liturginya diperbaiki lagi saat Ezra dan Nehemia pulang dari pembuangan. Jadi bangsa Israel sudah hampir ratusan tahun nggak pernah melakukan seperti ini, gitu ya. Tapi setelah mereka dibawa pulang oleh Nehemia dan Ezra, mereka kembali rindu untuk melakukan Paskah seperti ini. Karena apa? Mereka mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ini kita hanya sampai 1 cawan ya. Kalau kita ikuti sampai 4 cawan penebusan, yaitu ada tulang ya, tulang ini. Ini mengingatkan darahnya sudah habis, tubuhnya sudah habis untuk apa? Untuk menolong kita semuanya. Ya, kemarin Pak memberi katanya. Jadi ini simbolnya. Jadi malam ini kita nggak sampai semua, mungkin pasion ke depan kita bisa liturgi itu sampai semuanya habis, sampai ke penebusan, ya. Sampai ada kambingnya kata Pak. Ya, jadi ini akan kita kaitkan sampai perjamuan kudus pada masa sekarang ini. Mari kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Mesias. Pengantar dan persiapan persekutuan dalam tubuh dan darah Mesias. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari junjungan agung, yaitu bahwa junjungan agung Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Ini adalah lambang dari tubuh Mesias yang dipecah-pecah bagi kita. Tubuh ini dipecah-pecah untuk melenyapkan segala kenajisan kita. Barang siapa yang mengakui dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuhnya yang dipecah-pecahkannya untuk melenyapkan segala kenajisan kita, ia berada dalam persekutuan dalam kekekalan. Amin. Doa ucapan syukur. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Pesak bagi Tuhan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak berarti bagi Tuhan. 7 hari lamanya, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. 7 hari lamanya, pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Imamat pasal 23
ayat 5 sampai ayat 6. Kita akan membawa kurban syukur kita kepada Tuhan. Kita iringi pujian, kami naikkan syukur padamu. Waktu itu nanti lanjutkan dengan doa syafaat yang bertugas agar langsung mempersiapkan diri. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bersyukur pada saat ini kami telah mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah kami. Berkatilah ya Tuhan supaya ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau acara pada malam hari ini kami sudah jalani dengan baik. Kami diingatkan kembali bagaimana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan memakai hamba Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari negeri perbudakan. Itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kami juga bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami boleh bersama-sama mengingat kembali bagaimana penderitaan Yesus Kristus yang disalib dan darahnya yang suci itu sudah membebaskan kami, menebus kami dari perbudakan dosa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan untuk ibadah hari besok, hari Jumat Agung, dan juga acara baptisan dan sidih. Kami mau pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, khususnya juga bagi orang tua yang sudah menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dan juga
anak-anak kami akan menerima CD. Tuhan memberkati mereka agar mereka setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan yang besok perayaan Jumat mengingat kembali kasih Tuhan yang begitu besar telah datang ke dalam dunia ini untuk niat ibadah Jumat Agung. Ini fokus biarlah kuasamu yang bekerja supaya di mana ibadah ini diadakan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh diberkati, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan akan kebesaran anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah engkau namamu. Kami juga menyerahkan kalau nanti sebentar kami juga akan meninggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan akan menyertai kami. Saat-saat kami istirahat, kuatkan kami, pulihkan kesehatan kami, supaya kami semuanya jemaat-Mu dan kami siap untuk melayani Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Kami juga pada malam hari ini berdoa untuk tidak hadir, mendekati mereka, supaya besok buat saudara-saudara kami yang dirasakan kurang sehat, kesehatannya terganggu, biarlah Tuhan akan tilik anak-anak-Mu ini. Tuhan akan menyatakan kasih anugerah supaya melalui curahan darah Yesus, saudara-saudara kami ini, anak-anak Tuhan ini boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus di dalam Yesus kami boleh mempertaruhkan iman kami dan pengharapan kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau namamu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami, terpilah Vinu, lalu nanti bahasa Indonesianya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Avenu seba samayim, hitkades, sebato tapo melkuketa, di aser rusneka, kaiser, masmayim, gam bearets, Bethlehem, penepu, tanduan ukayom, umur halanu, akonoku nemu, kaser hapmanu, gam anaku, Waete penuh ledeu misayo, kitim dan rasenu min para, kiruka amaluka, lehaguna bapa lekurat, leomi olamin, amin. Bahasa Indonesianya kita bangkit berdiri. Mari kita tetapkan doa Bapa kami bahasa Indonesianya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Api Adonai. Api Adonai bersama Allah Masia. Ada kami
kasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kebetulan kita boleh angkat tangan kita. Yifaraka Adonai, Yowisham Raka, Yaor Adonai, Panai Elaka, Wikhu Laka, Yisham Adonai, Paneo Elaka, Wiyesim Laka Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Sang Mesias. Haleluya. Amin. Habenyus Shalom Shalom Elohim. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Habenyus Shalom Shalom dari awan menyanyikan. Shalom Aleichem, Habenyus Shalom Aleichem, Habenyus Shalom Aleichem, Habenyus Shalom 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 Aleichem. Bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera, bawa berita sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara, tadi mazak yang separuh itu sudah dibungkus ya. Sudah dibungkus ya. Sudah dicari? Ya, sekarang silakan cari mazak yang separuh tadi, itu yang melambangkan sebagai Yesus yang disimpan di dalam kubur. Itu harus didapatkan ya, kalau enggak dia nggak bangkit ya. Dia akan bangkit hidup sampai ke surga. Ini hanya anak-anak yang mencarinya. Bisa didapatkan? Ya, sudah mulai. Ada dapat hadiah ya Bu ya? Ya. Itu bisa dapat hadiah, digambarkan orang yang menerima Mesias itu akan diurapi dengan Roh Kudus gitu ya. Jadi hanya satu potongan roti nasihat tadi yang disembahkan. Jadi silakan perjamuannya dimakan lagi. Harapannya ke depan akan lebih baik lagi ya seremonialnya. Jadi kita tunggu ya anak-anak sampai menemukan mazak tadi ya. Ini.
Aku dapat. Aku kira apaan? Harusnya cuma satu yang disembunyiin karena tubuh Yesus cuma satu tadi. Manusia tadi satunya dibagi-bagi makan, satunya kubur ya. Tapi berapa yang dapat ini satu? Pemerintah ini bisa bagikan yang dapat? Ya. Ah ini dapat. Oh ini pesanya udah beda. Wah siapa semua? Cari keluar Pak. Dapat jadi yang dapat ya. Siapa lagi? Foto dulu, foto dulu. Jojo. Dapat tadi ya. Jadi tahun depan satu aja ya, ahli komennya satu aja, karena itu tubuh Yesus yang sudah terpecah. Besok dia mau anak-anak lagi, dia dia juga lagi. Biar banyak merasa masih anak-anak. Jadi Bapak Ibu besok kita ibadah jam 9. Dia juga. Jadi kalau sampai ke cawan terbesar, harusnya kita 4 kali minum ya, 4 cawan sampai cawan terakhir. Satu ya Pak ya. 4 kali sampai pulangnya kita aman tapi paling tidak kita sudah tahu tradisi orang Yahudi tiap tahun selalu dibuat. Ya foto bersama dulu. Ya foto cepet ya. Foto yang di tangan aja. Betul megangin terus. Ya. Ayo cepet foto. Disusun. Di sini Bapak Ibu kita foto, ada ke sana. Dia pakai. Dia main ya. Gini aja enggak apa-apa, yuk. Cincin gini. Ya gini aja sini. Akhirnya kita sampai di penghujung paslon kita. Ya.